Kayaknya nih beliau udah pernah dapat bagian burung nih kayak dari Bos Balung nih. Ya, betul. Pak Kowo udah pernah dapat belum nih? Ya, makanya kan saya sendiri juga pertama ucapkan terima kasih. Karena saya tuh bukan satu tuh, bahkan saya tuh udah pernah dikasih 3 sama 3 ekor. Waduh, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Kicau Kita, Kicau Mania, Kicaunya kita. Kali ini kita mampir ya ke padepokannya Balung BF Indramayu. Nah, padepokan Balung BF ini terbilang udah cukup lama ya, senior juga, dan kualitas anakannya sangat mewah banget, sangat bagus banget. Nah, nanti kita tanya satu persatu ya, kesehariannya padepokan Balung BF ini seperti apa, kualitas anakannya seperti apa, indukannya juga seperti apa. Nanti kita tanya-tanya lebih detailnya. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, kita mulai langsung tanya ya. Kita akan tanyakan gimana sih kesehariannya padepokan Balung BF tersebut. Yuk kita tanya langsung. Bos Balung, gimana kabarnya buat hari ini? Alhamdulillah. Kita mau tanya-tanya nih ke Bos Balung selaku pemiliknya Balung BF di Indramayu. Nah, Balung BF ini kan udah terkenal ya ke ranca nasional juga, apalagi di gantangan nasional, di perlombaan nasional. Nah, kita mau tahu kesehariannya nih padepokan Balung BF itu seperti apa gitu loh. Ya, keseharian di padepokan Balung BF ini ya seperti biasanya pada umumnya. Iya. Orang-orang kicau mania ya. Ya sehari-harinya itu ya pagi kita keluarin burung-burung gitu, kita jemur-jemur, Iya. kasih makan, mandi kan. Iya. Terus kan kasih AF juga, kira-kira ya burung itu stabil lah. Oh iya. Nah, Bos Balung, di sini perawatnya ada berapa sih? Kan burungnya nih banyak banget ya. Perawat burungnya itu ada berapa di sini? Ya perawat burungnya ya cukup satu. Kadang-kadang ya saya juga ikut merawat. Oh gitu ya. Jadi Bos Balung juga ikut bantuin ya buat ngerawat burungnya. Sejak kapan sih padepokan Balung BF ini berdiri? Ya kalau dimulai dari belajar penangkarannya gitu. Iya. Ya di sekitar tahun 2012-an lah. 2012. Ya. Cuma waktu itu kan namanya juga orang belajar ya, jadi ya belum bisa bagus hasilnya gitu. Oh. Di tahun 2013 itu ya baru ada hasil. Berarti selama 1 tahun itu masih trial ya, Bos ya, masih uji coba gitu ya. Enggak 1 tahun sih, kalau hanya tahunnya aja ya kira-kira sekitar antara 5 bulan 6 bulan. Oh 5 bulan gitu. Nah, indukannya ini ada berapa kandang sih Bos di padepokan Balung BF ini? Ya indukannya sih lumayan ya, pokoknya sekitar antara 5 lebih lah. Indukannya kandang ternaknya ada berapa kotak gitu maksud saya? Ya kandang ternak juga sekitar 5 lebih. 5 lebihnya berapa, Bos? Ya, bisa lebih 10, bisa lebih 9. Masalahnya gini Bos, tadi saya lihat kan udah muter nih keliling, banyak banget nih dari ujung ke ujung, dan sini juga ada. Tapi kayaknya nggak mungkin ya kalau 5 ya, kayak lebih nih kayaknya dari 10 lebih lah. Bos Balung juga bicaranya lebih dari 5, Pak. Iya, Kita oh, belum iya. tahu begitu. Lebih Lebihnya dari berapa 5. ya? Lebihnya tuh 20 atau 25 dari 5 kan kita nggak tahu. Jadi gini kawan, beliau ini nggak mau sih ya, rendah hati banget. Jadi lebih dari 5 itu aslinya sih banyak banget. Kita tanya-tanya nih gimana produktivitasnya Balung BF pada saat pandemi COVID seperti ini. Nah Bos, bagaimana nih kondisi tangkaran sekarang nih, produktivitasnya lancar jaya atau biasa aja gitu? Untuk produktivitas penangkaran ya di saat ini atau sebelumnya? Ya sebelumnya dan saat ini. Ya kalau sebelumnya sih lancar ya lumayan lancar, bagus.
Tapi di masa pandemi ini ya, musim pandemi ini ya, saya sendiri sengaja gitu untuk merenovasi kayak tangkarannya masih kita bersihin semua. Terus yang kita fokuskan ke indukan itu kita jemur, kita urusi rawatan harian gitu. Mumpung lagi musim pandemi seperti ini. Oh, jadi kalau sudah beres, ini kan udah mulai beres nih. Sudah kita siapkan lagi tempat-tempatnya juga udah kita bersihkan, dan insya Allah indukannya pun udah siap. Oh, siap semua ya. Malah sekarang mulai udah bulan kemarin tuh udah ada yang produksi 2 ekor. Oh gitu, sekarang jadi udah ada yang produksi lagi nih bos ya. Iya. Padahal baru masukin ke ternakan lagi ya. Iya. Oh jadi gini kawan, Bos Balung itu pas kondisi COVID seperti ini, beliau merenovasi kandang ya. Jadi kandangnya direnovasi semua dan diisi ulang dengan jagoan-jagoannya yang baru. Nah, untuk penjualannya nih pada saat ini gimana, Bos? Tetap standar normal atau menurun atau malah lebih naik buat penjualannya? Kalau untuk penjualan sih ya, kalau kita kebanyakan burung-burung trotolan dari kita ini sebetulnya ya, Iya. nggak dijual. Oh gitu ya? Iya. Wah, jadi burung trotolannya nggak dijual nih kawan? Malah ya ini trotolannya sebetulnya kalau misalnya ada orang yang perlu pengen gitu ya saya kasih. Oh dikasih ya? Wah, Luar asli. biasa. Baik banget tahu. Tapi kalau maksudnya orang-orang yang perlu tapi apa keadaannya tidak memungkinkan untuk membeli. Oh gitu ya? Oh iya. Jadi barangkali benar bos, ada persyaratannya kalau ada seseorang yang ingin pakai protokol dari ya Isabel. Ada persyaratannya ya? Ada pengecualian. Berarti Kira-kira Tapi ya sudah ada juga yang dijual sih kepada Oh, iya. orang yang ingin sekali gitu. Oh, iya, Kita iya, nggak iya, boleh iya. gitu ya. walaupun kan kira-kira yang dibagikan kepada kicau mania dengan yang telah memenuhi syarat tersebut sudah berapa ekor bos ya? Ya kayaknya sih lebih dari 10. Buset, banyak banget. Itu gratis 10 bos. ekor. 10 ekor. Gratis. Lebih Pak. Mas, lebih dari Gratis. 10. Lebih dari 10. Gratis. Gratis bos, gratis. Gratis. Gratis bos, gratis. Jadi gini kawan, lebih dari 10 trotolan itu dikasihkan ke teman-temannya secara gratis loh. Tuh gratis. Bukan trotolan aja, yang lepas trotol juga ada. Wah, ini lebih parah lagi katanya lepas trotol itu diberikan ke teman-temannya, apalagi yang prestasi juga ada ya bos ya. Ya mungkin. Termasuknya ini sewan banget ya bos Balung nih, dari yang trotol mau lepas trotol dan udah pernah prestasi itu diberikan ke teman-temannya. Tujuannya dari Bos Balung itu seperti apa? Iya, tujuannya Secara gimana tuh, Bos? kalau yang saya dengarkan yang namanya penangkaran itu lebih tendensinya ke bisnis lah, artinya kan dia mengeluarkan ya trotol lalu dijual kembali. Sementara ini saya baru mendengar bahwa Sama. salah satu penangkar di wilayah Desa Nobenusik, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu ini ada penangkar yang sudah banyak sekali membagikan gitu kan. Artinya tujuannya apa ini? Ya tujuannya sih tidak lain berbagi kan, misalnya orang-orang misalnya ada yang senang burung kemudian maksudnya kalau sementara ini kan burung ini harganya kan mahal ya. Iya, Kalau iya. menurut saya harga burung murai batu itu kan mahal ya. Iya. Mau trotolan mau apa udah gede mau Iya. prestasian apalagi prestasian lebih mahal. Mahal banget. Nah sementara kan orang itu tidak mampu semua untuk membeli kan seperti itu. Walaupun kadang-kadang ya ada uangnya juga untuk kebutuhan lainnya kan gitu kan. Iya. Ya jadi apa ya? Saya merasa kasihan juga sesama penyenang burung gitu Iya, ya. betul. Sesama penghobi burung gitu. Akhirnya pengen punya, tapi ya dengan apa? Maksudnya dengan keadaan harga yang mahal kan mereka sayang uang kan. Makanya saya bagi. Yang penting asal mereka itu mau mengurusi burung kan ikhlas lah gitu. Asli keren banget nih. Kayaknya nih beliau udah pernah dapat bagian burung nih kayak dari Bos Balung nih. Ya. Pak Lu udah pernah dapat belum nih? Ya, makanya kan saya sendiri juga ucapkan terima kasih karena
maka saya itu bukan satu tuh, bahkan saya itu udah pernah dikasih 3 ekor. Waduh, mantap. Ini saya udah terima kali. Iya. Dan luar biasa ini, burung-burungnya luar biasa lah. Luar biasa semua ya. Dari standar dari penangkar-penangkar yang Termasuk tadi yang dicoba itu ya Pak ya. Nah kalau Pak Deddy gimana nih? Buat Pak Deddy sendiri. Ya, begini. Udah dapat berapa burung? Guys, di samping saya Mas Andi ini adalah beliau di samping YouTuber juga penangkar. Bos Balung juga begitu penangkar. Kebetulan di depan kita ada Paku Pabean Udik dari Indramayu. Barangkali Paku dari sisi pemerintahan desa, apa harapan Bapak terhadap para penangkar khususnya dan kicau mania pada umumnya begitu Pak? Terima kasih atas kesempatan saya. Nantinya harapan kami selaku pemerintah desa ya, kaitan dengan masalah penangkar yang ada di wilayah Pabean Udik ini. Kalau saya lihat itu penangkar yang terbesar adalah ya Balung BF ya. Untuk di Pabean. Ya, untuk di Pabean Udik ini. Dan juga kalau saya lihat dari nilai sosialnya ya buat Balung Pabean ini ya Balung BF ini yang sangat juga berbagi dengan Loyal. Ya, loyal lah. Loyal banget ya. Jadi harapan kita nih untuk penangkar Balung BF ini agar lebih bisa dikembangkan, terutamanya dari segi pemberdayaannya. Iya, memang tentunya dengan lebih banyaknya burung ini kalau bisa membuat untuk tenaga pengurusnya tuh agar bisa ditambahkan lah agar bisa mengurangi Pengangguran ya. Ya tapi pekerja ini kalau bisa dari desa Pabean Udik. Saya dengar begini Bos, kemarin Bapak sudah memborong sangkar ya Pak ya? Berapa puluh sangkar tuh Pak? Ya, sangkar kemarin saya beli sekitar pesannya sih 24 sangkar. Cuma yang datang baru 11. Oh gitu ya. Itu maksudnya untuk apa tuh Pak? Ya untuk menyediakan anakan-anakan ternak ini burung-burung dari Balung BF. Oh jadi prepare dulu ya kawan. Beliau ini beli sangkar. Sekarang nih udah beli dulu sangkar buat anakan nanti, buat rotolannya kalau udah mulai panen. Tuh. Dan tadi kalau tidak salah dengar saya bahwa Balung BF itu berdiri mulai 2012 ya. 2012. Barangkali saat ini sudah menginjak tahun ke-8 ya Bos ya. Kalau melihat perjalanan tersebut kan barangkali punten Bos bisa disebutkan bahwa beberapa mungkin banyak rotolan yang sudah mapan dan memiliki prestasi tertentu barangkali Bos. Ya kemungkinan ada, ya kemungkinan juga ada. Tapi itu kan jadi kalau kita sudah misalnya memberikan ke orang atau misalnya ada yang beli, kita ini ya sudah terserah mereka. Oh gitu ya. Ya mau jadi apa saya di sini cuma hanya berdoa aja. Ya itu. Ya bisa jadi sesuatu yang menyenangkan gitu pemiliknya ya, seperti itu. Cuma gini ya, ini untuk teman-teman ya, untuk sahabat kicau mania semuanya perlu diingat ya, kalau burung-burung penangkaran dari Balung BF ini ya standarnya itu bukan standar untuk lomba sebetulnya ya. Kalau penangkaran Balung BF ini standarnya untuk standar gantungan teras rumah. Bisa aja nih. Terus terlalu rendah ya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ada yang menang di lomba apa ya, kemungkinan ya yang mengurusnya lebih bagus atau emang lagi hoki seperti itu. Jadi mungkin itu saja ya bincang-bincang kita bareng Bos Balung selaku pemilik Padepokan Balung BF. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kicau mania semua. Sukses terus kicau mania.